Teman-teman, kedengaran suaranya? Sudah. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Umang. Anak-anak, kembali lagi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya tunjuk Widi ya. Widi untuk berdoa. Silakan untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah hari ini, kita sama-sama berdoa supaya diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih nak. Ini yang telah mengucapkan doa, Pak Widi. Terima kasih Widi ya. Sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, kita akan Bapak akan mengabsen dulu, ya, mengabsen dulu dari mulai alung, kemudian amal dan sebagainya. Bapak cek. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Hadir Pak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembabakan masa sejarah, terutama nanti kita membahas tentang corak kehidupan manusia praksara. Nah, anak-anak, yang namanya sejarah itu kan suatu hal yang sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tetapkan dan kaitan kepada kalian bahwa yang namanya sejarah itu bisa memotivasi kita semua, bisa melihat masa lalu, dan jangan sampai kita mengulang hal-hal yang kurang baik. Jelas ya anak-anak? Ya, tujuan belajar kali ini kita adalah untuk mengidentifikasi, kemudian untuk menjelaskan ya tentang bagaimana kehidupan sosial ekonomi, budaya, teknologi ketika zaman praksara. Tentunya nanti kita akan mengetahui dan bisa menyimpulkan dan bisa membuat laporan, karena nanti kita sistemnya adalah menggunakan diskusi. Ya, itu jelas anak-anak? Jelas Pak. Ya, baik. Ya, coba Agas jangan ribut terus ya di belakang itu. Coba ya. Arwin jangan nundutan ya, jangan ngantuk terus. Itu udah makan Arwin? Siap, semangat Pak, semangat Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti motivasinya sangat besar sekali untuk belajar sejarah. Oke anak-anak, kita masuk ke materi. Nah sebelumnya kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai manusia praaksara. Bapak akan coba tanya dulu, atau nanti ditunjuk, atau nanti siapa yang acukan tangan terlebih dahulu. Nanti Bapak akan kasih reward, ya. Nanti kasih jempol 2, kemudian Bapak juga akan kasih nilai yang baik bagi yang siapa bisa mengacungkan, bisa menjawab. Yang terpenting mengacungkan tangan dulu, ya, anak-anak, jangan sampai tidak ada yang mengacung ini, ya, mengacungkan tangan. Oke, kira-kira kemarin kita bahas tentang manusia praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan manusia praaksara tersebut? Ada yang bisa menjawab? Sebelum Bapak tunjuk, boleh? Ini nanti Bapak kasih reward ya. Belum mengenal tulisan Pak. Belum mengenal tulisan. Oke, bagus. Makasih. Ada lagi yang lain? Kondisi fisiknya masih mengalami perubahan, Pak. Oke, bagus Yunda. Kemudian satu lagi, ini ketua kelasnya mana ini? Ada mau jawab? Ya, ini silakan. Berpindah-pindah, Pak. Berpindah-pindah. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi menjawab ya. Oke, selanjutnya anak-anak, setelah Bapak mengulang yang kemarin tentang materinya, hari ini kita akan membahas mengenai pembabakan masa praaksara. Bapak bagikan dulu PPT-nya. Bentar ya anak-anak. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Boleh. Jangan lama-lama ya. Oke anak-anak, apakah sudah kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Ini mau.
Gimana? Udah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Ini di kapal di depannya ya, ada SpongeBob SquarePants ya. Semangat guys ya, ini ya buat anak-anakku semua, kelas yang paling pintar, paling rajin di kelasnya. Ya, anak-anak, ini nanti tujuan kita mempelajari hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Tujuan apa yang dapat kalian dapatkan, yaitu mengidentifikasi kehidupan praaksara Indonesia dengan tepat, menjelaskan kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya secara lisan dengan cermat, kemudian menentukan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia dengan benar, dan terakhir menyimpulkan kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia dengan benar. Oke, sampai saat ini jelas tidak yang Bapak ucapkan? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Sebelum ke materi selanjutnya, ini Bapak baru kita bagi dulu kelompok ya. Kelompok 1 yaitu Paleolitikum. Bapak akan bagi yaitu Intan, Agas, dan Alung ya. Kelompok 2 Mesolitikum. Yunda, Amal, dan Niar. Kelompok 3 Neolitikum. Widi, Fitri, dan Lutfi. Nah, ini maaf yang keempat, nggak apa-apa ya. Ada 2 orang, yaitu Arwin dan Jenny. Nah, nanti tugasnya kalian membahas tentang bagaimana kehidupan sosial ekonomi menurut berbagai sumber dari internet, dari modul, dari buku paket dan sebagainya. Silakan dicari tentang jawabannya. Nah, kalau sudah kita membentuk kelompok, jangan lupa nanti kerjasama di dalam kelompok itu harus benar. Jangan sampai nanti ada yang hanya datang saja tapi tidak mengerjakan kelompok. Oke, lanjut ya. Nah, ini Bapak ada pertanyaan dulu. Ini sebelum kita diskusi tentang kelompok. Coba analisis anak-anak kegiatan apa yang ada di gambar tersebut. Saya, Pak. Transaksi, Pak. Tukaran barang. Nukar, Pak. Nukar. Oke. Gimana ini kalau kita bandingkan dengan kondisi zaman praaksara dulu dengan zaman yang sekarang? Silakan coba analisis permasalahan. Jauh berbeda. Jauh ya, Pak. Oke, jauh apa ini? Coba Intan, boleh? Intan, ini masuk kelompok 1, boleh? Apa tadi jauh seperti apa analisis? Jauh berbeda, Pak. Kalau dulu kan belum mengenal istilah uang gitu. Jadi ketika membutuhkan sesuatu itu barang yang ditukar gitu. Kalau sekarang kan sudah digitalisasi. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu itu tinggal transfer atau misalnya lewat ATM gitu seperti yang digambar itu gitu ya, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Intan ya. Pendapatnya sangat bagus sekali. Ada lagi yang berpendapat tentang apa analisis saya mengenai ini masuk ke dalam kegiatan ekonomi ya, Bapak ambil sampelnya. Ada lagi? Yeni, boleh berpendapat? Kira-kira apa yang ada di gambar tersebut? Iya, kalau dulu mah tuh ya Pak hanya barang dengan barang ya. Sekarang itu kan lebih canggih. Kita itu bisa membeli itu dengan menggunakan ATM. Kalau dulu kan tidak ada ATM, Pak. Ayana oge non teh barang doang, gitu Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Yeni ya. Satu lagi lah, coba ini dari laki-lakinya belum ada yang bicara ini. Saya, Pak, boleh? Boleh, silakan. Pak, saya mau menambahkan, ternyata sekarang tuh bukan cuma ATM saja, Pak, yang digunakan sebagai alat transaksi. Kita sudah bisa pakai uang digital, Pak. Misal saya suka belanja online ya, Pak, kita tinggal isi Shopee Pay. Nah, banyak itu, Pak, produk-produknya yang lain. Begitu kalau menurut saya, Pak. Jadi, ATM juga sekarang sudah lebih canggih lagi dengan metode pembayaran digital. Begitu, Bapak. Oke, bagus ya, dengan pembayaran digital. Oke, tepuk tangan buat Yunda ya, bagus. Satu lagi nih terakhir pendapatnya belum ada. Ini dari Arwin dan Widi, coba ini. Barangkali ada yang mau berpendapat?
Eh, kalau dari saya Pak, gambar yang pertama itu kan ada pertukaran tradisional, barter, sistem barter ya Pak. Ya, barter ya. Itu dilakukan bukan hanya pertukaran barang saja, tetapi juga di situ ada pertukaran ketemu langsung antara satu manusia dengan manusia ya Pak. Ya. Jadi ada berpapasan langsung. Sedangkan sekarang ada proses transaksi uang atau pertukaran uang, tetapi tidak melibatkan keterlibatan langsung antara manusia dengan manusia ya Pak. Oke, bagus. Ya, Arwin pendapatnya. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang berpendapat. Oke. Anak-anak, kita lanjut sedikit ke materi yang selanjutnya. Nah, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Nah, oke. Silakan ini kepada kelompok 1 untuk berpendapat bagaimana ini zaman Paleolitikum, ada Intan, ada Agas dan Alung. Nanti kelompok Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum ini untuk memperhatikan, jangan sampai ribut, ngobrol ya, jangan sampai HP kan udah Bapak kumpulkan di depan, yang sebagian yang tampil nanti kalau kata Bapak boleh searching, silakan untuk searching nanti. Kelompok 1, bagaimana Paleolitikum tentang kondisi sosial waktu itu. Iya Bapak. Boleh Baik, Intan terima kasih berpendapat? Bapak. Untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Paleolitikum ditandai dengan berburu dan juga mengumpulkan makanan. Nah, biasanya hewan-hewan yang diburu itu antara lain rusa, kuda, babi hutan. Nah, karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, maka kehidupan manusia purba pada masa Paleolitikum ini bersifat nomaden, artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Kemudian manusia purba pada masa ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk hasil kebudayaannya, masyarakat pada masa Paleolitikum itu meliputi kapak genggam dan juga perkakas dari tulang. Itu mungkin Bapak dari kelompok 1. Oke, bagus. Dari kelompok 1. Ada yang mau berpendapat atau saran, masukan mengenai pendapat dari kelompok 1? Fitri, barangkali? Udah jelas? Pak, iya. Ya, boleh. Pak. Cukup Pak, kalau kata saya penjelasan Intan udah paham saya Pak. Oke, berarti semuanya sudah mengerti ya. Nanti kelompok 1 udah tampil, kemudian di kelompok 2 juga sudah tampil, kelompok 3 sudah tampil, kelompok 4 juga sudah tampil. Alhamdulillah, tepuk tangan buat semua kelompok ya. Oke, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini mengenai corak kehidupan manusia praksara? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Boleh? Siapa? Jenny? Iya Pak, bahwa ya kehidupan manusia pada masa praaksara itu ya masih berpindah-pindah. Terus untuk bisa mendapatkan barang dengan barang yang lainnya itu, nah itu menggunakan sistem barter. Itu Pak yang saya pahami hari ini. Oke, bagus ya. Itu kesimpulannya. Nah, Nana, jadi intinya pertemuan hari ini kita membahas tentang bagaimana corak kehidupan manusia waktu itu dari mulai Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Tentunya kehidupan sosialnya berbeda-beda. Ada yang nomaden, kemudian ada yang semi-nomaden, kemudian terakhir adalah sedenter, kemudian juga perkembangan teknologinya dari tiap ya pembabakan masa sejarah itu berbeda-beda. Oke, anak-anak, untuk nanti tugasnya Bapak akan sharekan nanti di grup WA masing-masing ya, karena kita sudah membentuk grup WA. Kemudian untuk tugas minggu depan silakan Anda baca bab Hindu-Buddha, teori termasuknya Hindu-Buddha. Kemudian jangan lupa hasil diskusi itu Anda membuat makalah ya.
itu saja pertemuan dari Bapak hari ini. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.